Episode Zmin, Ujian di Pusaran Cahaya. Satria Piningit berdiri di hadapan pusaran cahaya, merasakan energi yang luar biasa mengalir dari tempat sakral itu. Cahaya yang berputar-putar seperti pusaran angin menyinari sekelilingnya dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Setiap detik yang berlalu, Satria Piningit merasakan hubungan yang semakin mendalam antara dirinya dan alam semesta. Ia tahu bahwa tempat ini adalah kunci dari takdirnya. Tetapi ia juga menyadari bahwa untuk mengungkap rahasia pusaran cahaya, ia harus melalui ujian berat yang menanti di dalamnya. Dengan tekad yang kuat, Satria Piningit melangkah masuk ke dalam pusaran cahaya itu. Saat ia memasuki pusaran, seketika dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di dataran tinggi, tetapi di sebuah ruang yang dipenuhi oleh cahaya terang benderang. Cahaya itu begitu intens, hingga seolah-olah tidak ada lagi batas antara dirinya dan cahaya tersebut. Ia merasakan tubuhnya melayang, dan pada saat yang sama, jiwanya seperti ditarik ke dalam dimensi lain. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari segala arah, dan dari dalam cahaya itu muncul sosok-sosok yang tak terduga. Sosok yang memiliki wujud seperti dirinya sendiri, tetapi dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada sosok yang menatapnya dengan tatapan marah, ada yang tersenyum sinis, dan ada pula yang tampak penuh kesedihan. Satria Piningit merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan berbagai aspek dari dirinya sendiri. Aspek-aspek yang selama ini tersembunyi di dalam batinnya. Salah satu sosok itu yang tampak lebih besar dan lebih kuat, melangkah maju dan berbicara dengan suara yang berat. Aku adalah ketakutanmu, Satria. Ketakutan yang selalu membayangi setiap keputusan yang kau buat. Apakah kau berani menghadapi aku? Satria Piningit terdiam sejenak, menyadari bahwa ketakutan ini adalah salah satu musuh terbesarnya. Dalam hidupnya, ketakutan seringkali menghantui dan meragukan setiap langkah yang ia ambil. Namun dengan keyakinan yang telah ia bangun selama perjalanannya, Satria Piningit menatap sosok itu dengan tegas dan berkata, "Aku telah belajar bahwa ketakutan adalah bagian dari diriku, tetapi aku tidak akan membiarkannya menguasai hidupku. Aku di sini untuk menghadapi segala ketakutan yang ada dalam diriku, dan aku tidak akan mundur." Sosok ketakutan itu mendekat dengan cepat, mencoba menguasai Satria Piningit. Tetapi dengan kekuatan batin yang luar biasa, ia berhasil menahan serangan itu, dan sosok tersebut perlahan menghilang, lenyap dalam cahaya. Kemudian muncul sosok lain, kali ini dengan ekspresi penuh kesedihan. Sosok itu berkata dengan suara lembut namun penuh luka, "Aku adalah penyesalanmu, Satria. Penyesalan atas keputusan-keputusan yang pernah kau buat, atas kesempatan yang pernah hilang. Bisakah kau berdamai denganku?" Satria Piningit merasa hatinya berat mendengar kata-kata itu. Selama perjalanannya, ia memang sering merasa menyesal atas keputusan yang ia ambil, terutama ketika ia harus meninggalkan orang-orang yang ia cintai untuk menjalani takdirnya. Namun, Satria Piningit tahu bahwa penyesalan hanya akan menjadi beban jika tidak dihadapi dengan hati yang terbuka. Ia menghela napas dan menjawab, "Penyesalan adalah pelajaran, bukan hukuman. Aku menerima setiap keputusan yang pernah aku buat, karena semuanya membawaku ke titik ini, ke tempat ini. Aku berdamai dengan penyesalan dalam diriku." Dengan kata-kata itu, sosok penyesalan itu tersenyum lembut dan kemudian menghilang, meninggalkan Satria Piningit dengan perasaan lega. Satu demi satu, sosok-sosok lain muncul, mewakili berbagai aspek dari kehidupan dan batinnya. Kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, kebanggaan, dan lainnya. Setiap sosok adalah cerminan dari bagian-bagian yang terdalam dari jiwanya, yang selama ini mungkin tidak sepenuhnya ia sadari. Satria Piningit menghadapi setiap sosok dengan keberanian, menerima mereka sebagai bagian dari dirinya, dan melepaskan mereka dengan penuh kedamaian. Setelah menghadapi semua sosok tersebut, Satria Piningit merasa seperti telah melalui sebuah transformasi yang mendalam. Ia tidak lagi merasa seperti dirinya yang dulu, tetapi seperti seseorang yang baru, yang telah memahami dan menerima seluruh aspek dari dirinya. Pada saat itu, cahaya di sekelilingnya mulai meredup dan suasana berubah menjadi tenang. Di tengah-tengah ruangan itu, muncul sebuah jalan setapak yang tampak mengarah ke puncak sebuah bukit. Satria Piningit mengikuti jalan setapak itu, dan semakin ia mendaki, semakin ia merasakan kedamaian yang mendalam di dalam hatinya. Ketika ia mencapai puncak bukit, ia menemukan sebuah altar kuno yang dihiasi dengan ukiran-ukiran misterius. Di atas altar itu terdapat sebuah batu permata yang bersinar dengan warna yang indah. Batu itu tampak seperti inti dari seluruh energi yang ada di tempat ini,
Dan Satria Piningit merasakan dorongan kuat untuk menyentuhnya. Ketika ia menyentuh batu permata itu, seketika ia merasa seperti diselimuti oleh energi yang luar biasa. Tubuh dan jiwanya terasa ringan, seolah-olah ia telah menyatu dengan alam semesta. Dalam sekejap, semua pengetahuan yang ia butuhkan tentang pusaran cahaya dan perannya sebagai Satria Piningit mengalir ke dalam dirinya. Ia melihat visi masa depan, di mana ia memimpin bangsanya menuju perdamaian dan kemakmuran, mengatasi semua rintangan yang ada. Namun, visi itu juga menunjukkan tantangan besar yang masih menantinya. Tantangan yang akan menguji seluruh kekuatan dan kebijaksanaan yang ia miliki. Satria Piningit menyadari bahwa pusaran cahaya bukanlah akhir dari perjalanannya, tetapi sebuah awal baru, sebuah pintu menuju takdir yang lebih besar. Setelah menyerap energi dan pengetahuan dari batu permata itu, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Episode ke-9 ini berakhir dengan Satria Piningit yang telah berhasil melewati ujian di pusaran cahaya, mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan baru yang akan membantunya dalam perjalanan berikutnya.